Selesai. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang Maha Kuasa, Tuhan seluruh alam. Semoga selamat dan keselamatan tercurahkan kepada Nabi dan Rasul mulia, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Baik, saya Nasaruddin mewakili penyelenggara acara ini yaitu Grup Sesi and Friend for Allah dan FIKP Unhas menyampaikan ahlan wa sahlan kepada Al Ustadz Piponur ALC dan semua hadirin dan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian Islam Rutin Online belajar bahasa Arab ini pada hari ini sudah memasuki pertemuan yang ke-13 dengan materi yaitu isim istifham. Bagi hadirin yang ingin mendengarkan ulang kajian ini dapat diakses melalui link YouTube yang insya Allah nanti akan kami sebarkan dalam room chat. Baik, untuk kelancaran penyampaian materi, perkenankan kami untuk menonaktifkan semua speaker kecuali speaker Ustadz dan moderator dan akan diizinkan kembali pada saat sesi latihan. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, kami persilakan kepada Al Ustadz untuk memulai materi kita pada hari ini. Tafadhol Ustadz. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan kepada orang-orang yang mengikutinya sampai di akhir zaman kelak. Amin. Oke, alhamdulillah saya baru sampai, jadi saya mohon maaf karena ada keterlambatan 10 menit. Saya baru sampai di pondok. Insya Allah tidak mengurangi ya, nanti insya Allah ditambah. Oke, sekarang kita sudah masuk di pekan ke-13, yaitu isim istifham atau ismul istifham. Kata tanya. Kata tanya dalam bahasa Arab, walaupun namanya ismul istifham atau istifham itu sendiri ada dua ya. Ada yang ismun dan ada yang harfun. Kita sudah pernah menyampaikan bahwasanya kata dalam bahasa Arab itu ada tiga. Ada kata benda, ismun, ada kata kerja, fi'lun, dan ada harfun, yaitu huruf atau kata sambung. Oke. Sedangkan di istifham ini, nah, kata tanya ini ada dua. Ada yang berbentuk isim dan ada yang berbentuk harf. Yang paling mudah adalah paling banyak itu bentuk isim. Sedangkan huruf istifham atau huruf bertanya itu cuma dua. Nah, nanti kita pelajari ya. Oke, ini judulnya. Oke, sekarang next berikutnya. Nah, ismul istifham. Nah, ada 7 di sini ya. Kita mulai dari atas. Man. Nah, siapa? Bertanya, biasa kata bertanya. Oke, kemudian ma, apa? Kemudian aina, di mana? Kemudian kaifa, bagaimana? Mata, bukan mata ya. Mata, kapan? Kemudian kam, berapa? Dan yang terakhir adalah ayu, yang mana? Oke, inilah ismul istifham 7 ya. 7 yang terkenal. Sebenarnya ada tambahan 2. Nah, tapi jarang dipakai. Yang 7 ini yang sering dipakai sehari-hari. Atau di dalam Al-Quran juga banyak. Oke. Kemudian next berikutnya. Nah, kalau ini isim ya, nanti dibahas satu-satu. Harful istifham. Adapun harful istifham cuma 2. Yang maknanya sama ya, apakah? Nah, tapi bahasa Arabnya berbeda. Ada hal dengan ada a. Nah, apakah hal ya? Hal atau a. Sama artinya, apakah? Tapi perbedaannya adalah maknanya di dalam ketika membuat pertanyaan dalam kalimat bahasa Arabnya. Nah, tapi artinya sama, apakah? Tapi maknanya itu berbeda. Kalau hal itu biasanya untuk pilihan, nah, sedangkan a itu biasanya untuk pilihan yang disertai dengan persamaan. Hal itu pilihan saja. Nah, tapi kalau a itu ada persamaan dan kemudian ada temannya masing-masing. Dan itu insya Allah kita bahas pada pagi hari ini insya Allah. Oke. Next berikutnya kita masuk ke pengertian seperti biasa atau definisi. Yang pertama adalah isim istifham. Isim istifham atau kata tanya adalah kata benda. Ini ya, kita condongnya ke kata bendanya. Kenapa? Karena huruf itu cuma 2.
Kata benda yang digunakan untuk menanyakan sesuatu yang samar atau yang belum diketahui. Makanya kita bertanya. Sama ya. Kalau dalam bahasa Inggris kan ada 5W 1H. Ya kan? Nah, 5W 1H. Kata ini merupakan isim yang mabni. Nah, ini selalu mabni ya. Ini sudah dijelaskan dari ismul dhamir, kemudian ismul isyarah dan ismul mausul. Nah, dia mabni, apa artinya mabni? Tetap tidak berubah pada keadaan i'rabnya kecuali pertanyaan tadi ayu, yang mana. Nah, ayu itu artinya yang mana. Dia bisa berubah ayu, ayya dengan ayi. Adapun yang lainnya tidak bisa berubah. Contohnya man, siapakah? Tidak bisa berubah menjadi manu, mana dengan mani, tidak bisa. Dia tetap sukun man. Itu yang dimaksud ya. Kemudian yang kedua, kata istifham berasal dari kata fahima yafhamu. Dari berasal dari kata kerja ya. Fahima yafhamu. Yaitu paham atau diketahui. Setelah paham atau setelah diketahui. Nah, makanya bahasa Indonesia menyerapnya jadinya paham, pakai P ya. Nah, paham, asal katanya F, tapi ketika diserap oleh bahasa Indonesia jadinya P, paham, memahami. Itu dari bahasa Arab. Kemudian ditambahkan alif, sin, dan ta, jadinya istifham. Nah, istifhama, yastafhimu istifhaman yang bermakna mengharapkan untuk memahami atau mengetahui sesuatu yang sebelumnya belum diketahui. Jadi meminta sesuatu yang apa namanya? Makanya bilang ismul istifham. Kata benda yang diminta untuk kita ketahui atau kita jelaskan dengan pertanyaan tersebut. Makanya kita bertanya. Oke. Dalam bahasa Arab pembahasannya lebih luas, sama ya, dalam bahasa Arab itu selalu lebih luas. Karena ada tambahan huruf pada kata tanya tersebut yang membuat maknanya berbeda. Maksudnya apa? Contoh kita bilang man. Man itu siapakah? Tapi ketika ada pertambahan huruf atau kata sebelumnya, contohnya ma'aman, bersama siapa, maka artinya berbeda. Bukan lagi siapa, tapi bersama siapa. Karena sudah ada tambahan ma'aman. Dan itu nanti dibahas satu-satu ya. Kemudian yang ketiga, semua kata tanya ini, ya, semua kata tanya ini, baik itu ismul istifham, huruf istifham, bisa masuk ke semua kata. Baik itu ke kata benda, baik itu ke kata kerja, baik itu ke huruf atau hal. Jadi, man itu bisa masuk ke isim. Setelahnya isim maksudnya ya. Man juga setelahnya fiil, bisa kata kerja. Kemudian man setelahnya huruf, bisa juga. Intinya bisa semua. Hanya konteksnya saja nanti kita menyelesaikan ya. Menyelesaikan konteks kalimat yang akan kita buat. Karena ada pertanyaan atau ismul istifham yang khusus untuk yang berakal. Dan ada yang untuk tidak berakal. Selainnya itu untuk berakal dan tidak berakal semua kedudukannya. Tapi ada satu, contohnya man itu untuk yang berakal, sedangkan ma itu untuk yang tidak berakal. Lainnya itu kaifa, semuanya bisa untuk yang berakal dan tidak berakal. Oke, next berikutnya. Oke, pembagiannya. Isim istifham, pembagian kata istifham jika ditinjau dari tujuan pertanyaan atau jawaban yang diinginkan, maka kata istifham atau kata tanya bisa dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah tasdik, pembenaran, dan tasawur, penggambaran. Jadi langsung dua-duanya ya. Tasdik, pembenaran, dan tasawur, penggambaran. Oke, contohnya kaifa dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, tasdik saja atau pembenaran saja yang nanti jawabannya bisa berubah iya, bisa berupa iya atau tidak. Jadi jawabannya bisa iya atau tidak. Contohnya hal. Contoh bilang, apakah Anda ganteng? Apakah Anda cantik? Ya atau tidak? Itu saja jawabannya. Dan, oke. Kemudian ada yang ketiga, tasawur atau penggambaran saja untuk menanyakan sesuatu yang belum jelas. Contohnya man anta, siapa kamu? Mas muka, siapa namamu? Itu baru kita bertanya. Harus ada penggambaran. Oh, saya ini seorang ini. Kemudian ini dan lain sebagainya. Datang ke sini. Itu. Jadi pertanyaan ini ada tiga maknanya ya. Yang pertama adalah pembenaran sekaligus penggambaran. Kemudian yang kedua adalah tasdik, pembenaran saja. Yang jawabannya nanti iya atau tidak. Oke, kemudian nomor tiga, tasawur, penggambaran saja untuk menanyakan sesuatu yang belum. Oke. Next berikutnya. Nih, kita bahas satu-satu. Oke, penjelasannya. Satu-satu ya. Yang pertama adalah man. Man ini adalah pertanyaan kepada yang berakal. Yang artinya tadi apa? Siapa atau siapakah? Ya, man itu siapa atau siapakah? Ingat saya tulisannya M-A-N. Ya, man. Contoh, man anta, siapa kamu? Maka ketika kita menanyakan anta, ya berarti laki-laki dong.
Kalau dia perempuan, man anti. Man anta, man anti. Dan ingat ismul domir, silakan dimasukkan ismul domir, boleh. Atau ismul isyarah, hada, man hada, boleh. Siapa ini? Siapa itu? Man zalika. Karena bahasa Arab itu kan mestinya harus berdasarkan jenisnya. Apakah laki-laki atau perempuan, muzakkar atau muannas, dan berdasarkan jumlahnya. Tunggal, ganda dengan tiga lebih. Atau mufrad, musanna, dan jama. Itu selalu kembali ke situ. Oke, contohnya kita ambil ismul dhamir coba. Bisa semua. Man ana. Bertanya diri sendiri, siapa saya? Boleh. Man ana. Nah, kemudian man nahnu, siapa kita. Nah, kemudian man huwa, man huma, man hum, man hiya, man huma, man hunna, man anta, man antuma, man antum, man anti, man antuma, man antunna. Boleh semua. Sama begitu pula dengan hada. Man hadhihi, man zalika, man tilka, dan seterusnya. Man ulaika, semuanya bisa. Apalagi dengan kata kerja. Nah, ini contohnya ya. Ini masih ketemu dengan isim man manil ladzi, karena man ketemu dengan alif lam maka dia dikasrahkan ya. Jadi dibaca manil ladzi bukan man alladzi. Nah, manil ladzi jalasa fil masjid, siapakah yang duduk di masjid? Alladzi kan isim. Kemudian man qara al-Qur'an, siapakah yang membaca Al-Qur'an? Man setelahnya man kan qara'a. Qara'a itu fiil. Kalau yang di atas tadi anta isim. Alladzi isim. Kemudian man fil bait. Siapakah di rumah atau siapa di rumah? Setelah man itu huruf jar. Makanya tadi bisa masuk semua. Tapi pertanyaan ini untuk yang berakal ya. Yang akil. Siapa kamu berarti orang dong. Manil ladzi jalasa berarti orang. Man qara'a berarti orang. Nah, bukan benda mati atau hewan. Oke, kalau benda mati dan hewan nanti yang nomor dua ya. Contoh dalam Al-Quran. Min ayyi syai'in khalaqah. Min ayyi syai'in khalaqah. Wakila, mohon maaf ya. Wakila man rock. Mohon maaf, bukan min ayyi ya. Salah. Wakila man rock. Nah, ini dalam soal kiamat ayat 27. Nah, di situ man rock. Jadi man di situ pertanyaan. Kemudian tambahannya ada dua. Ketika itu yang tadi saya sampaikan di awal, ketika dia ada tambahan huruf di depan, maka dia berubah arti. Contoh man itu kan siapa? Ketika ada tambahan huruf jar li, jadinya liman itu artinya milik siapa? Milik siapa? Kemudian ada tambahan ma'a sebelum man, maka jadinya ma'aman, bersama siapa? Bersama siapa? Nah, contoh ya, liman hadal kitabu, milik siapakah buku ini? Jadi kalau mau bertanya, liman hadal kitabu, liman hadal qalamu, ini kan kosakata yang biasa kita sudah pakai ya. Liman hadal kursiyu, milik siapakah kursi ini? Kalau dia muannas, maka kita menyesuaikan. Hadza berubah menjadi hadhihi. Contoh, liman hadhihi sayyarah, milik siapakah mobil ini? Liman hadhihi madrasah, milik siapakah sekolah ini? Maka kita mengubahnya saja. Adapun limannya, ismul istifhamnya tidak berubah. Nah, dia tetap man, hanya ditambah saja li. Kemudian ma'aman. Ma'aman itu kan ma'ana. La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi ma'a itu artinya bersama. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Jadi ma'a ini adalah artinya bersama ya. Bersama siapa? Oke. Ketika kita bertanya, bersama siapakah Anda pergi ke Jakarta? Maka bahasa Arabnya adalah ma'aman tadhabu ila Jakarta. Atau fiil-fiil yang sudah kita pelajari kemarin sebelum-sebelumnya. Ma'aman, boleh pakai fiil madi, boleh pakai fiil mudhari. Yang penting kita sudah tahu domirnya ya, arah mana. Nah, kan kita tanyakan anta. Ma'aman tadhabu, berarti anta laki-laki. Kalau perempuan, ma'aman tadhabina. Itu perubahannya nanti di fiil ya, dipelajari di soroh. Oke. Bersama siapakah Anda pergi ke Jakarta? Ma'aman. Atau kita hilangkan tadhabunya, boleh. Ma'aman ila Jakarta. Bersama siapa ke Jakarta? Boleh. Ma'aman ila Pangkep. Ma'aman ila Makassar. Bersama siapa Anda? Ma'aman anta. Boleh. Intinya kita boleh menghilangkan anta, boleh mengadakan anta, tazhabu juga boleh fiil, atau langsung saja ke tempatnya, tujuannya. Ma'aman ila Jakarta.
Ya. Inilah contoh dari kata man, ya. Baik dalam Al-Quran dan kata-kata sehari-hari. Jadi ketika kita bertanya siapa Anda, nah kalau dia laki-laki man anta, nah, kalau dia perempuan man anti. Nah, siapa dia man huwa. Ini kan sering dipakai man hiya. Jadi nanti kita latihan di situ ya. Mudah-mudahan masih diingat isim dhamirnya. Jadi contohnya apa bahasa Arabnya siapa dia laki-laki man huwa. Kayak gitu ya. Siapa saya? Bahasa Arabnya man ana. Ini sudah ada clue-nya ya. Pertanyaan sekaligus jawabannya. Bentar. Kemudian siapa ini? Man hada. Dan seterusnya. Oke. Kalau saya tanya lagi, man Muhammad? Siapa Muhammad? Muhammadun mudarrisun. Muhammad itu adalah seorang guru. Oke, kalau mau pakai yang itu ya, kan ada kosakatanya di setiap akhir apa namanya slide ini ya. Dan itu kosakata yang sebelum-sebelumnya. Yang saya tidak hapus tetap masih ada supaya ketika kita mungkin ada waktu ya kita bisa latihan. Jadi kosakata tersebut tidak usah lagi buka slide yang lain atau apa namanya materi yang lain. Oke. Next berikutnya nomor 2 man. Nah, kalau tadi man, kalau ini ma panjang ya, ma. Nah, pertanyaan kepada yang tidak berakal atau gairu akil. Seperti benda mati atau hewan. Jadi, kalau untuk kita tanyakan benda mati, maka kita pakai yang benda pakai ma. Jadi, ketika dalam bahasa Arab itu detail ya. Jadi, ketika ada orang bertanya man, berarti ini orang lah. Tapi ketika bertanya dengan ma, berarti benda mati atau hewan. Begitu ya. Jadi, contohnya saya bilang tadi, man anta. Ya, tidak mungkin kan ma anta, tidak mungkin. Apa kamu? Nah, tidak mungkin. Terus tadi mahaza. Jadi man haza. Jadi perbedaan man haza dengan mahaza ya beda. Kalau man haza berarti menanyakan orang. Nah, sedangkan mahaza menanyakan benda mati. Ya. Jadi mahaza hada qalamun. Tidak boleh kita bilang mahaza, jawabannya hada Muhammad. Mahadihi, hadihi Aisyah. Nah, tidak boleh. Kenapa? Karena pertanyaannya adalah untuk benda mati. Maka jawabannya tidak boleh berakal. Tapi jawabannya adalah tidak berakal. Berbeda kalau kita bilang man, maka jawabannya pasti bukan benda mati. Kalau kita bilang man hada, ya tidak mungkin hada kolamun karena kolamun atau pulpen itu benda mati. Jadi jangan terbalik ya, karena biasanya ada yang terbalik. Contohnya mahada, ini ada contohnya. Apa ini? Kalau apa itu? Madzalika, itu untuk laki-laki. Kalau perempuan, mahadihi. Hadihi madrasatun, ini sekolah. Hadihi sayyaratun, ini mobil. Nah, kemudian ada perbedaan ya ketika kita bertanya nama. Nah, kenapa kita bilang mas muka? Ah, ini pertanyaannya adalah ketika bertanya nama orang Arab atau kita belajar bahasa Arab, jangan pakai man ismuka. Tidak ada orang Arab karena kita belajar bahasa Arab, bercakap bahasa Arab menyelesaikan orang Arab, bukan menyelesaikan akal dan perasaan kita sebagai orang Indonesia ya. Dia tidak pakai man ismuka, tapi ma ismuka tulisannya. Tapi dibaca mas muka. Nah, ini kesalahan ya. Beda itu orang yang sudah belajar bahasa Arab betul-betul dan cuma bahasa Arabnya cuma satu kali pertemuan ya. Cuma satu kali pertemuan. Jadi beda itu ketika dia bertanya siapa namamu, apa bahasa Arabnya? Ma ismuka. Berarti ini tidak belajar baik-baik. Nah, baru satu kali kayaknya atau dua kali ini belajar. Yang benar adalah mas muka. Memang asalnya ma ismuka. Tulisannya itu kalau biasanya di buku-buku bahasa Indonesia tulisannya ma ismuka. Tapi cara bacanya mas muka. Kenapa cara bacanya mas muka? Karena adanya hamzatul wasal. Ini dipelajari di apa namanya di Nahu juga dan dipelajari di tajwid. Kita belajar tajwid kan, nanti pertanyaan hamzatul wasal dan hamzatul qat'i nanti ada pembahasannya. Karena ada hamzatul wasal, maka ada huruf sebelumnya, maka dia melebur kepada huruf setelahnya. Jadinya mas muka. Kalau perempuan mas muki. Mas muka kan ka untuk laki-laki, kalau ki untuk perempuan. Mas muka. Jadi ketika ada kita bercakap bahasa Arab, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas muka. Ana, boleh ya? Ana Muhammad. Ana Ibrahim. Wa masmuki. Wa masmuki. Ana Aisyah. Ana Fatimah. Ana Zainab. Atau langsung. Ismi Zainab. Atau langsung saja. Zainab juga bisa. Boleh pakai ana, boleh pakai ismi. Dan boleh juga langsung nama. Muhammad. Mas muka Muhammad. Mas muka ismi Muhammad. Mas muka ana Muhammad. Boleh. Boleh semua. Oke, jadi
Pertanyaannya adalah masih kata ma ya. Mas muka, bukan man ismuka. Kemudian bukan cara bacanya ma ismuka. Memang tulisannya begitu, tapi cara bacanya mas muka. Kenapa? Karena hamzatul wasl. Contoh dalam Al-Quran, wa ma adraka mal hutamah. Dan tahukah, kan? Dan tahukah kamu apakah itu al-hutamah? Mal qari'ah. Al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Jadi pertanyaan ma ini ada di dalam Al-Quran. Tambahannya, nah ini ada tambahannya, ada 4 ya. Ma ini ketika bertambah ada bi di depannya, tambahannya. Nah, bima, oke, bi dengan ma, jadinya bima dengan apa? Contohnya kita bertanya dengan apa Anda datang ke Makassar? Bima tadhhabu ila Makassar. Bima tadhhabu ila Jakarta. Dengan apa? Berarti bisayyarah dengan mobil. Bitta'irah dengan pesawat. Bisafina dengan kapal laut. Jadi bisa. Jadi begini ya, pertanyaannya kalau dia ada huruf jarnya bi, maka jawabannya juga ada bi-nya. Ya, biman. Maaf, bima. Bima dengan apa? Bisayyarah. Sayyarah kan benda mati dengan mobil. Kemudian an dengan ma. Nah, an kan artinya tentang atau dari. Ketemu dengan ma jadinya amma. Pasti ingat juz 30. Surah An-Naba ayat pertama. Dia tidak dibaca panjang ya. Amman. Tidak dibaca. Memang asalnya begitu panjang. Tapi ketika dia melebur kepada an dengan ma, maka dia dipendekkan. Maka baca juz amma, bukan juz amma. Jadi bacanya ammayata, ammayata. Ah, kayak begitu, bukan ammayata. Anda boleh. Kenapa? Karena inilah kaidahnya. Kaidah pertanyaan ketika an ketemu dengan ma, maka dia mimnya itu dipendekkan. Jadinya artinya apa? Tentang apa? Maka jawabannya nanti diawali juga dengan an. Makanya ayat kedua apa? Bukan min, tapi tulisannya an. Anin nabail azim. Amma yatasaalun anin nabail azim. Jadi pertanyaan itu kalau ada huruf jar di depan, kemudian melekat kepada kata tanya, maka ketika jawabannya maka diawali dengan huruf jar tersebut. Ya, jadi kalau bima berarti jawabannya bi juga. Kalau anma berarti jawabannya an. Sama dalam Al-Quran kan amma yatasaalun jawabannya anin nabail azim, bukan minan nabail azim. Ya, bukan fin nabail azim. Ya. Kemudian ada tambahan yang ketiga yaitu ma ketemu dengan za. Maza yang artinya apa atau apakah. Nah, ini boleh juga untuk berakal atau dan tidak berakal sama juga. Misalnya mada turidu. Apa yang kamu mau? Mada turid. Mada turid. Atau maza bika, ada apa denganmu? Boleh juga. Nah, bahasa Arabnya ada apa denganmu? Maza bika untuk laki-laki. Kalau perempuan, maza biki, ada apa denganmu? Ya, mada. Jadi boleh untuk yang berakal dan boleh untuk tidak berakal. Mada hadzal kursi huna? Apakah kursi apa namanya? Bagaimana mada hadzal kursi? Limaza ya, mohon maaf, bukan maza, tapi pakai limaza. Limaza hadzal kursi huna? Mengapa? Nah, mengapa kursi ini ada di sini? Bukan maza ya, kalau maza tadi beda. Limaza. Jadi ada tambahan li dengan za. Jadinya limaza. Yang artinya mengapa atau kenapa, yang asal katanya ma. Untuk berakal dan tidak berakal juga. Ya, maza limaza. Kita bilang maza bika, ada apa denganmu? Kalau ini limaza, mengapa? Limaza anta tadhabu ila Makassar? Limaza hadzal kursiyyu huna? Nah, mengapa kursi ini ada di sini? Mengapa kamu pergi ke Jakarta? Atau kenapa? Boleh. Terserah yang mana. Kita contohkan yang di bawah. Limaza jalasa fil masjid? Mengapa ia duduk di masjid? Nah, maka jawabannya juga li. Nah, li'annahu, li'anna itu artinya karena. Li'annahu maridun, karena dia sakit. Karena dia istirahat. Li'annahu mustarihun, karena dia sedang beristirahat. Kemudian mada fil madrasah, apakah yang ada di dalam sekolah? Mada fil madrasah, mada fi jaybika, apakah yang ada di dalam sakumu? Jadi pakai mada atau limada. Oke. Oke, next berikutnya. Yang ketiga, ahina.
Aina artinya di mana ya, menanyakan tempat. Aina anta, aina anti. Kalau aina anta untuk laki-laki, ini untuk perempuan ya. Aina anti, di manakah kamu atau di mana kamu? Orang sudah tahu kalau orang bilang anta berarti laki-laki dong. Kalau anti berarti perempuan. Jadi tidak usah diterjemahkan wanita dan prianya. Tapi ini kan saya kasih dalam kurung. Menunjukkan kepada siapa yang ditanya. Oke, aina anti. Aina anti berarti ana fil fasli, ana fil masjid. Saya di masjid. Ya, aina anti. Kemudian aina baituka. Aina baituki. Jadi boleh diganti ya. Aina baituka, di mana rumahmu untuk laki-laki. Aina baituki, di mana rumahmu untuk perempuan. Jadi dalam bahasa Arab itu sudah dibedakan ya, mana laki-laki, mana perempuan, mana satu, mana dua, dan mana jamak. Jadi tidak mungkin lagi kita akan salah untuk menjawab. Oke, itu ya. Kemudian ini biasa juga pertanyaan basa-basi ya. Nah, siapa namamu, bagaimana kabarmu, di mana tinggal? Ini bahasa Arabnya. Aina taskunu. Di manakah Anda tinggal untuk laki-laki? Kalau perempuan aina taskunina. Tapi untuk yang apa namanya, yang dasar bahasa Arab ya silakan saja, tidak apa-apa. Untuk laki-laki dan perempuan sikat saja dulu untuk yang laki-laki. Contohnya aina anta. Nah, tapi kan kita tanyakan perempuan. Tapi kalau kita masih ingat untuk yang perempuan anti ya silakan. Tapi kalau lupa ya pakai saja anta. Siapa tahu nanti yang diajak, yang ditanya itu apa namanya, menegur kita bahwasanya bukan saya anta tapi anti karena saya perempuan. Jadi kan sama-sama saling belajar. Ya, sama-sama saling belajar. Ya, saling menegur. Oke. Aina taskunu. Kalau perempuan aina taskunina, di mana kamu tinggal? Maka jawabannya askunu di Makassar, di Jakarta, di Malaysia, terserah yang mana. Atau ana askunu di jalan, ini langsung karena jalan itu tidak bisa dibahasa Arab kan ya. Oke. Contoh dalam Al-Qur'an, fa aina tadhhabun? Fa aina tadhhabun? Di manakah mereka pergi? Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar? Ainal mafar dalam surah Al-Qiyamah. Tambahannya itu adalah ila aina, ke mana. Kemudian yang kedua adalah min aina, dari mana. Jadi ketika ada tambahan ila, maka jawabannya juga ila. Kalau ada tambahannya min, maka jawabannya juga min. Contoh, ila aina tadhhabu? Ya Muhammad, kemanakah engkau pergi wahai Muhammad? Maka jawabannya ilal masjid, ke masjid. Jawabannya ila ya, bukan fi. Tidak boleh kita jawab fi, tapi ila. Karena pertanyaannya ila aina. Ke mana? Ya, ilal masjid, ila maktab, ilal idarah, ila gubernur, ila losari, banyak dan lain sebagainya. Intinya tidak masalah untuk tidak mengubah nama tempat ya. Oke, kalau kita tidak tahu. Kemudian min aina, maka jawabannya juga min, dari mana? Contoh, min aina anta, dari manakah Anda? Maka dibilang min Makassar, min Buni, min Sulawesi, min Sumatera, min Jawa. Nah, itu boleh. Ada min aina. Beda kalau ditanya aina ya, aina anta. Di mana kamu? Ini min aina asalnya ya. Dari mana? Gitu ya. Min aina anta, ila aina anta. Boleh juga. Kemana kamu? Ila aina anti, min aina anti. Oke, silakan. Next berikutnya. Yang keempat. Oke, kaifa. Nah, ini juga pertanyaan basa-basi. Salah satu pertanyaan basa-basi ya. Kaifa haluka. Menanyakan keadaan atau proses sesuatu ya. Contoh, kaifa anti? Bagaimanakah Anda? Nah, kaifa anta? Bagaimanakah kamu? Kalau mau bertanya spesifik dengan keadaannya, kaifa haluka? Bagaimana kabarmu untuk laki-laki? Kalau perempuan, kaifa haluki? Kaifa haluka, kemudian kaifa haluki. Beda ya. Sudah dipelajari kemarin ismu dhamir. Nah, kalau matika berarti laki-laki, kalau matiki berarti untuk perempuan, anta dan anti. Kaifa haluka, kaifa haluki. Maka jawabannya alhamdulillah bi khairin, atau alhamdulillah ana bi khairin, atau alhamdulillahnya di belakang boleh. Yang mana saja, yang penting ada kata alhamdulillah sebagai seorang muslim. Ana bi khairin alhamdulillah, atau bi khairin alhamdulillah, atau alhamdulillah bi khairin, tidak masalah. Kemudian kaifa tahfazul Quran? Bagaimanakah Anda menghafal Quran? Kaifa tahfazul Quran? Kemudian kaifa fil fasli? Nah, setelah kaifa ini huruf jar ya. Kaifa fil fasli? Bagaimanakah di dalam kelas? Itu boleh. Intinya kita pakai untuk yang berakal dan tidak berakal, tidak masalah. Oke. Contoh dalam Al-Quran, surah Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
Apakah engkau tidak melihat bagaimana kami menghancurkan pasukan gajah ya di ashabil fil. Kemudian dalam surah Al-Ghasyiyah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak melihat bagaimana unta diciptakan? Khuliqat. Wa ilas samai kaifa rufiat, dan bagaimanakah langit itu ditinggikan? Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan bagaimana gunung-gunung itu ditegakkan kokoh ya. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan lihatlah engkau bagaimana bumi ini dihamparkan, maksudnya tanah. Di atas tanah kita bisa tinggal. Karena berdasarkan ayat ini, wa ilal ardi kaifa sutihat. Next, berikutnya saya panjangkan, nanti ada pertanyaan ya. 5, mata. Bukan mata ya. Kalau mimnya panjang, mata artinya meninggal. Nah, artinya meninggal atau mati. Ini taknya yang panjang, mata. Menanyakan waktu tentunya. Oke. Contoh, mata anta. Kapankah kamu? Contoh, ada pertanyaan tentang pernikahan atau tentang acara. Maka bilang mata. Nah, kapan kamu? Apa bahasa Arabnya? Mata anta. Kalau kepada perempuan, mata anti. Jadi mata anta, mata anti. Mata ya. Kemudian mata tusafiru ila Makkah. Kapankah Anda atau kapan Anda bepergian ke Mekah? Mata tusafir. Bedanya tusafir dengan zahab. Ini kita tadi kan saya bilang tadi ada zahaba, pergi juga. Tusafir juga bepergian, tapi berbeda maknanya. Kalau zahaba itu jarak tempuhnya pendek. Kalau safar itu jarak tempuhnya jauh. Sehingga kalau kata zahaba itu tidak boleh dalam ilmu Islam ya. Fikihnya Islam, kalau dalam zahaba, kalau masih kata zahaba perginya itu dalam jarak tempuhnya pendek, maka tidak boleh jamak qasar. Tapi kalau dia musafir, maka boleh jamak qasar. Itu perbedaannya dalam bahasa Arab. Dari Indonesia apalagi Makassar ke Mekah kan jauh. Makanya pakai mata tusafiru ila Makkah. Beda kalau umpamanya Makassar ke Pangkep. Nah, itu pakai bukan tusafir, tapi pakai zahab. Zahabku ila Pangkep. Jadi pergi. Tapi contohnya ke Palu ya berarti tusafir. Pergi ke Jakarta, pergi ke Kendari, pergi ke Papua berarti itu namanya musafir. Walaupun naik pesawat. Walaupun naik pesawat. Walaupun naik pesawat. Tetap disebut musafir. Kalau memang berhalangan ya silakan untuk jamak qasar karena memang sudah disebut musafir. Itulah perbedaan musafir dengan yang zahabah tadi ya. Kalau zahabah itu jarak tempuhnya pergi. Jarak tempuhnya pendek, sedangkan musafir itu jarak tempuhnya panjang. Kemudian, mata tadrusu al-lughat al-arabiyah. Kapankah Anda belajar bahasa Arab? Mata tadrusu al-lughat al-arabiyah. Mata tadrusu al-lughat al-injiliziyah. Kapankah Anda belajar bahasa Inggris? Contoh dalam Al-Quran, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan mereka berkata, kapankah ancaman itu akan terjadi? Nah, jika benar-benar kamu sebagai orang yang jujur. Ya. Wa yaquluna mata hadzal wa'du. Dan seterusnya. Oke. Kemudian tambahannya adalah ila mata. Ila mata, ada tambahannya ila mata. Ila mata artinya sampai kapan. Nah, kemudian ada juga namanya munzu mata, sejak kapan. Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang biasanya kita ingin bertanya tapi tidak tahu bahasa Arabnya. Masa pakai mata saja? Mata kan kapan saja. Tapi kalau bilang sampai kapan kan biasa kita bertanya, sampai kapan Anda di Makassar? Jadi bahasa Arabnya ila mata anta fi Makassar. Langsung saja. Ila mata anta fi Makassar. Ila mata anta fi Jakarta. Sampai kapan Anda di Jakarta? Kalau perempuan, ila mata anti fi Jakarta. Ya, jadi pakai ila mata. Kemudian sejak kapan? Munzu mata anta fi Makassar. Sejak kapan Anda di Makassar? Sejak kapan Anda di Jakarta? Munzu mata anta fi Jakarta. Kalau perempuan, anti fi Jakarta. Jadi kita buat saja kalimat atau pertanyaan disederhanakan ya. Tidak usah kita tanyakan sejak kapan Anda tinggal di Makassar. Itu panjang nanti jadinya. Karena ada kata kerjanya. Mendingan langsung saja menzumata anta di Makassar. Sejak 2 tahun yang lalu, sejak bulan yang lalu, kan? Sampai kapan? Sampai 3 hari. Berarti ila salah satu ayam. Ila 3 hari. Kalau tidak bisa bahasa Arabnya bilang saja ila mata anta fi Makassar, ila 3 hari.
Nah, itu. Mundu mata anta fi Makassar, mundu setahun yang lalu. Tidak apa-apa kalau tidak tahu bahasa Arabnya, dipadu-padankan saja. Yang penting kita sudah paham ketika dia bertanya munzu mata, maka jawabannya munzu. Kalau ila mata, maka jawabannya juga diawali dengan ila dulu. Oke, jangan langsung jawab munzu mata sejak kapan, langsung 2 tahun yang lalu. Enggak. Kita sebutkan dulu munzu, baru 2 tahun yang lalu. Oke, ya. Itulah pertanyaan mata. Oke. Kemudian nomor 6. Silakan next berikutnya. Oke, ayu. Nah, ini yang sudah benar. Nomor 6 ya, kam ya. Sudah benar nomor 6 tadi. Kam menanyakan jumlah atau bilangan atau harga. Nah, ini contohnya yang mau umroh dan haji biasanya kan suka belanja. Nah, belanja pasti bertanya berapa, tidak mungkin pakai mata, kapan, ya kan? Toman, nah, tapi pakai kam. Nah, ini kam menanyakan jumlah. Kam umruka. Jadi kalau bertanya berapa usia Anda, kan ini salah satu bahasa basinya orang Indonesia bertanya umur. Kam umruka. Umur dari bahasa Arab ya, umrun. Nah, itu yang saya sudah sampaikan di awal-awal bahwasanya orang Indonesia itu susah mensukunkan huruf di tengah. Contohnya subuhun jadinya subuh, asrun jadinya asar, zuhurun jadinya zuhur. Sama dengan umrun, nah, jadinya umur. Oke, kam umruka, berapa kau umur Anda? Umri sita sanawat, 6 tahun. Dan seterusnya. Oke, kemudian bertanyakan jumlah kam toliban fil fasli. Berapakah atau berapa siswa atau mahasiswa di dalam kelas? Jadi yang laki-laki ya, kalau perempuan bagaimana? Kam tolibatan fil fasli. Kam umruka untuk laki-laki ya, kalau ke perempuan kam umruki. Atau biasa juga ada orang Arab bertanya pakai ma, bukan pakai kam. Ma umruka, pakai ma umruka dia. Sama dengan seperti tadi mas muka. Ini kan kebiasaan orang Arab saja. Terserah kita pakai yang mana. Kam umruka atau ma umruka. Nah, kemudian kam adadul kutubi fil maktabah, berapakah jumlah buku di perpus? Maktabah artinya perpustakaan ya. Kam adadul kutubi fil maktabah. Oke. Kemudian contoh dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Kahfi ayat 19 ya, kam labistum. Nah, ini tentang Ashabul Kahfi yang tidur berapa ratus tahun ya? 300 tahun ya. Oke. Kam labistum qalu labisna yawman aw ba'da yawm qalu rabbuka a'lam bima labistum. Ya. Jadi mereka bertanya qalu labisna. Ketika ditanyakan berapa harikah kamu tinggal di dalam gua? Qalu labisna yawman aw ba'da yawm. Mereka berkata kami tinggal cuma sehari. Mereka merasakan cuma sehari atau beberapa hari saya di gua, ternyata 300 lebih. Ya, 309 tahun. Oke. Surah Al-Kahfi ayat 19. Oke, kemudian ada tambahannya bikam. Nah, bikam ini cuma satu tambahannya ya. Tambahannya ada di depan bikam. Bikam ini biasanya untuk menanyakan harga. Bikam ini biasanya untuk menanyakan harga. Jadi perbedaannya adalah kalau kami itu menanyakan jumlah, kalau bikam itu menanyakan harga. Jadi ketika kita ingin membeli kurma, maka ditanya dulu, bikam hada tamru atau bikam hada kurma, kalau tidak tahu bahasa Arabnya, bikam hada kurma. Nah, berapakah harga? Langsung orang tahu itu. Oh, kalau permulaan pertanyaannya pakai bikam, maka itu pasti pertanyaannya untuk menanyakan harga. Maka jawabannya juga bi. Ya, bikam hada tamru, berapakah harga dari kurma ini? Ya, maka jawabannya bi juga. Bi isrina rialan, dengan 20 real. 1 real kalau tidak salah 3.500 ya. Contoh, mungkin kurma ajwa yang mahal. Atau kita pakai bahasa Indonesia, bi isrina rubiyatan. Bi isrina alafi rubiyatan. Dengan 20.000 rupiah. Bahasa Arabnya rupiah ya. P itu dalam bahasa Arab jadinya ba. Nah, rupiah jadinya rubiyatan. Bi isrina rubiyatan, kan 20 rupiah tidak ada. 20.000 yang ada. Berarti bi isrina alafin rubiyatan. Ya, atau rubiyatin. Oke, ini menanyakan harga. Jadi kalau mau umroh dan haji pakai pertanyaan bikam, bukan kam. Karena kan kurma kita tidak mungkin kita ambil satu-satu kan, pasti kita ambil 1 kilo. Tidak mungkin kita tanya kam. Tapi bikam hada tamru wahid kilo. Nah, itu kalau tidak tahu bahasa Arabnya. Atau kilun wahidun sebenarnya. Atau wahid kilo atau kilun wahidun, terserah yang mana. Yang penting kita masih mau belajar bahasa Arab. Orang Arab sana pasti paham juga. Kenapa? Karena ada orang Arab yang pintar juga bahasa Indonesia. Kenapa? Karena paling banyak jamaahnya adalah orang Indonesia dan Malaysia. Berakal berarti dia, kalau dia tidak berakal berarti menyukai. Ya, bisa saja juga kepada orang yang berakal, kepada makhluk yang berakal dia juga menyukai ya.
Bisa menyukai. Contohnya, ana uhibbu ummi. Bisa saja saya mencintai ibuku, saya menyukai ibuku. Sama saja. Ayyu zahratin tuhibbu atau ayyu baitin taskunu, rumah yang mana yang kamu tinggali? Contoh dalam Al-Qur'an surat Takwir. Bi ayyi dzambin kutilat. Nah, dia pakai bi ya. Nah, tidak ada yang diawali dengan ayu. Dia diawali dengan bi ayyi. Bi ayyi dzambin kutilat. Dengan dosa apakah mereka dibunuh? Ini bercerita tentang perempuan-perempuan di kalangan jahiliyah zaman dulu ya, dibunuh. Nah, kalau dia lahir laki-laki dibiarkan hidup, kalau dia perempuan langsung dibunuh, dikubur hidup-hidup. Bi ayyi dzambin kutilat. Oke. Tambahannya supaya lebih bagus lagi. Nah, tambahannya itu ada li ayyi. Ada tambahannya li ayyi untuk apa? Kalau fi di depan maka fi ayyi di mana, kemudian bi, nah itu yang tadi di ayat surat Takwir ayat 9, bi ayyi dengan apa? Nah, kemudian min ayyi dari apa? Jadi ada 4 tambahannya ya. Ada huruf li, ada fi, ada bi dan ada min. Maka ketika menjawabnya juga ada huruf tersebut. Contohnya, li ayyi syai'in tajlisuhuna, untuk apa kamu duduk di sini? Nah, li ayyi tajlisuhuna, atau kita hilangkan sainnya, li ayyi tajlisuhuna, untuk apa kamu duduk di sini? Maka jawabannya li qiraatil Qur'an, untuk membaca Quran. Kan jawabannya juga pakai li. Fi ayyi tadhhabu, di manakah kamu pergi? Maka jawabannya fil fasli, fil ma'had, fil jami'ah, di universitas, fi unhas. Boleh ya? Fi ayyi. Bi ayyi tazhab. Kemudian bi ayyi. Bi ayyi tadi sama dengan bima ya, yang di atas. Bima itu dengan apa? Bima tazhabu ila unhas. Ila, dengan apakah kamu pergi ke unhas? Bis sayyarah, dengan mobil. Bi Gojek. Nah, dengan Gojek, bi Grab, boleh. Intinya setelah bi itu silakan. Sesuatu nama yang tidak bisa diubah ke bahasa Arab ya, apalagi nama itu nama Indonesia ya, tidak bisa diubah. Walaupun ada bahasa Arabnya. Ya, min ayyi. Ini min ayyi ada juga dalam Al-Qur'an. Nanti ada contohnya di beberapa dalam Al-Qur'an. Next berikutnya yang ke-8. Nah, kalau ini yang terakhir ya dari segi isim istifham. Nah, sekarang masuk ke huruf istifham. Hal. Nah, ini sudah jelas lagi, ini huruf bukan isim ya. Dia huruf bukan kata benda. Bermakna apakah? Yang gunanya menentukan pilihan atau menuntut pembenaran. Jadi kalau ada kita dapatkan kata hal atau kita menanyakan dengan bahasa Arab hal, antara dua, apakah menentukan pilihan atau menuntut pembenaran. Biasanya dijawab iya atau tidak. Jika ada pilihannya maka temannya adalah au. Contoh ya. Nah, tanpa ada pilihan. Hal tadkhulu fil madrasah? Hal tadkhulu fil madrasah? Apakah Anda masuk sekolah? Menuntut pembenaran. Nah, mungkin dia bilang, saya masuk sekolah Jima. Saya masuk sekolah Pak. Nah, makanya kita tuh, hal tadkhulu fil madrasah? Apakah kamu betul-betul masuk sekolah? Nah, itu kan menuntut pembenaran. Nah, maka jawabannya na'am, ya. Nah, kalau tidak la. Na'am, ya. Kalau tidak la, ya. Kemudian ada untuk pilihan. Nah, maka pakai au. Hal tuhibbul labana awisyaya? Nah, kenapa dibaca au ini sukun, kemudian dibaca kasrah? Karena adanya alif lam. Maka dia awisyaya. Nah, al-laban itu artinya susu, asyaya artinya teh. Apakah Anda, nah, di sini tuhibbu bukan artinya cinta ya, suka. Karena kan benda mati. Kan aneh kalau kita artikan cinta. Apakah Anda cinta susu dan atau teh? Kan aneh. Tapi kita bilang, apakah Anda suka susu atau teh? Maka pilihan. Laban awis saya. Kalau kopi bahasa Arabnya kohwa ya. Bahasa Arabnya kohwa. Sudah pernah ada di contoh isim. Kemudian yang ketiga, nah ini bertanya, apakah hal anta jamilun au qabihun? Apakah kamu ganteng atau jelek? Nah, kalau bertanya diri sendiri boleh. Hal ana jamilun au qabihun? Apakah saya ganteng atau jelek ini? Kalau perempuan, hal ana jamilatun au qabihatun? Ini kan tidak ada alif lamnya, maka aunya jelas ya, au qabihat, au qabihun. Kalau perempuan, au qabihatun. Kalau bertanya perempuan, hal anti jamilatun au qabihatun? Apakah Anda cantik atau jelek? Lawannya ya, jamilun lawannya qabihun. Kalau perempuan, jamilatun, qabihatun. Contoh dalam Al-Qur'an, hal ataka hadithul ghasyiyah? Hal ataka, apakah kabar mengenai hari kiamat itu sudah sampai kepadamu? Hal ataka hadithul ghasyiyah?
Oke. Al-thuwibal kufaru makanu ya. Oke, next berikutnya A. Oke, yang kesembilan. Oke, yang kesembilan sama sama ya, sama maknanya dengan yang kedelapan, yaitu apakah. Hanya huruf tulisannya yang berbeda. Nah, kemudian maknanya juga berbeda. Bermakna apakah juga yang gunanya menentukan pilihan sama seperti tadi hal, atau menuntut pembenaran sama seperti hal, nah, atau penentuan. Biasanya dijawab iya atau tidak jika ada pilihannya, sama juga ya, biasanya juga dijawab iya atau tidak, sama jika ada pilihannya maka temannya adalah am, bukan au ya. Dan artinya bukan atau, tapi ataukah. Saya ulang, kalau au itu atau, kalau am itu ataukah. Contoh, a'akala samaku Muhammadun am Umaru? Apakah yang makan ikan tadi Muhammad ataukah Umar? Bukan ataukah Umar, bukan atau Umar ya. Akala samaka. Akala kan artinya makan. Samak ikan. Akala samaka Muhammad am Umar. Bolehkah pakai au? Dibolehkan, tapi lebih bagus pakai am ya. Dibolehkan, tapi sama dengan hal. Apakah boleh pakai am? Boleh. Tapi lebih bagus pakai pasangannya masing-masing. Hal itu temannya atau pasangannya au. Kalau a itu pasangannya am. Kenapa? Karena contohnya ada juga dalam Al-Quran, ada dalam. Oke. Contoh lagi, Utsmanu hadara am Khalidun? Apakah yang datang itu Utsman ataukah Khalid? Ya, Utsmanu hadar, hadar artinya datang ya, hadir. Oke, Indonesia serap. Oke, kemudian atuhibbu al-labana, ini sama seperti tadi ya, diubah saja hal au kemudian a dengan am. Atuhibbu al-labana amis cahaya? Apakah Anda suka susu atau teh? Oke, itu ya. Oke, tafadhali. Oke. Atuhibbul labana amis saya? Oke, jadi apakah Anda suka susu atau teh? Jadi pilihan juga sama. Nah, tapi penggunaannya dan pasangannya berbeda ya. Contoh dalam Al-Qur'an, surah Al-Waqiah ayat 59. Aantum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Apakah kamu yang menciptakan itu ataukah kami yang menciptakan? Maksudnya kata Allah Subhanahu wa taala. Apakah manusia, maksudnya ini tentang manusia ya. Apakah kamu yang menciptakan manusia? Am nahnul khaliqun? Nahnu kembali kepada Allah ya. Apakah kami yang menciptakan dia? Manusia itu ya. Kemudian dalam soal mulk juga silakan dibaca. Oke, kemudian next ada tambahannya. Nomor 10 ada dua tambahannya ya. Berikutnya, oke, 10 ayyana. Nah, nomor 10 dan 11 ini jarang dipakai. Jarang dipakai dalam kehidupan sehari-hari ya. Maksudnya ketika bertanya itu dari 1 sampai yang 9 saja yang sering dipakai. Adapun nomor 10 ini dan nomor 11 nanti apa namanya? Jarang dipakai ya. Contohnya ayyana. Ayyana ya, bukan ayana. Ayyana. Menanyakan waktu yang terjadi di masa yang akan datang. Bermakna kapankah. Nah, sama dengan artinya mata tadi. Nah, tapi ini menanyakan waktu yang akan datang. Kalau mata kan bisa waktu yang lalu, waktu yang sekarang, dan waktu yang akan datang. Kalau ini khusus untuk yang akan datang. Contohnya bertanya tentang hari kiamat, tentang kebangkitan, nah, itu. Dan huru hara akhir zaman, nah itu baru karena memang belum terjadi, toh. Contoh dalam sehari-hari ya. Ayyana yub'atsun nas min kuburihim. Kapankah manusia dibangkitkan dari kuburnya? Kan tidak pernah ada pertanyaan sehari-hari begini ya. Kapankah manusia dibangkitkan dari kuburnya? Kapankah alien datang merusak bumi, menghancurkan bumi? Tidak ada, tidak mungkin. Ayyana yub'atsun nas min kuburihim. Nah, ini jadi biasanya tentang hari kiamat saja biasanya. Makanya dalam surah Al-Qiyamah contohnya ya, yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Nah, dia bertanya kapankah terjadinya hari kiamat? Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya juga kepadamu wahai Muhammad, kapankah terjadinya hari kiamat? Itu kan masalah hari kiamat semua rata-rata pertanyaannya. Jadi itu ya. Jadi ketika ada kata ayyana, maka dia itu menanyakan tentang waktu yang akan datang terjadi. Biasanya pertanyaan tentang kebangkitan, kemudian hari kiamat dan seterusnya. Oke, next berikutnya yang ke-11. Oke, yang terakhir adalah anna. Panjang ya. Anna. Anna bermakna bagaimanakah. Jadi banyak maknanya tergantung konteks kalimat yang kita buat. Kalau dalam Al-Qur'an artinya bagaimanakah. Oke. Bagaimanakah, kapankah, dari manakah? Intinya dia tujuannya menanyakan asal usul sesuatu. Oke, contoh ya. Anna laka hadzal mal?
dari manakah kamu mendapatkan harta ini? Berarti asal usulnya, asal usul harta ini kenapa kau bisa dapatkan? Asalnya dari yang haram, yang halal atau dari yang haram? Ya, minal amali, dari pekerjaanku. Nah, minal amali. Anna laka hadzal mal, dari manakah ini? Dari manakah kamu mendapatkan harta ini? Anna laka hadzal mal. Artinya nanti. Dalam contoh dalam Al-Qur'an dia artinya bagaimanakah ya? Nah, contoh dalam surah Maryam ya atau surah Ghafir. Qala rabbi anna yakunu li gulamun wa kanat imraati aqir wa qad balagtu minal kibari atiyya. Minal kibari itiyya ya. Kayak ini tentang Nabi Zakaria yang mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mohon maaf dia sudah tua, umurnya sudah 100 tahun lebih, kemudian istrinya 80 tahun, kurang lebih 80 tahun dan dia ingin sekali punya anak. Di sini dia bilang apa? Minal kibari iti ya akhir-akhir itu mohon maaf ya, imroati akhir. Imroati itu artinya mandul. Karena sudah umur 10 tahun, tapi Allah Subhanahu wa taala mengijabah doanya. Hunalika da'a Zakaria rabbahu. Ya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a dalam surah Al-Imran itu doanya. Doanya Nabi Zakaria akhirnya diberikan anak yang soleh, anak yang berbakti kepadanya dan dia sekaligus menjadi anak menjadi nabi. Namanya siapa? Yahya alaihi salam. Nah, Zakaria alaihi salam punya anak di umur yang sudah tua. Itulah kuasanya Allah Subhanahu wa taala ya. Di umur yang sudah tua karena sering berdoa, beramal soleh, akhirnya diberikan nama anaknya Yahya alaihi salam. Tuh. Kemudian next berikutnya, oke ini terakhir ya. Nah, ini beberapa contoh dalam Al-Quran karena saya membuka pertanyaan dan latihan. Silakan dibaca saja nanti. Beberapa contoh dalam Al-Quran ini ada 2 slide. Qalu man fa'ala hadza bi alama salakakum fi saqar. Nah, ini tentang ma. Intinya saya tidak tebalkan karena memang yang saya tebalkan itu biasanya yang panjang-panjang. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 259 ya, kam labista ini tentang ada juga orang yang ditidurkan selama 100 tahun. Dalam surah Al-Baqarah. Ada yang surah Al-Kahfi itu 309 tahun. Kurang lebih itu ya, 309 tahun. Next, berikutnya. Ini contoh-contohnya semua, silakan dibaca. Nah, ini dalam surah Al-Waqiah, itu yang tadi antum tazra'unahu, lihat am nahnu dzari'un. Dan ketemu dengan am, ya kan? 4 kali diulang dalam surah Al-Waqiah. Itu apakah bertemu dengan am ataukah? Nah, itu. Antum tadi apa? Takhluqunahu am nahnul khaliqun. Kemudian yang kedua, antum tazra'unahu am nahnu dzari'un. Apakah engkau yang apa? Menanamnya ataukah kami yang menanamnya, menumbuhkannya maksudnya? Kalian manusia cuma menanam, yang menumbuhkannya adalah kuasanya Allah Subhanahu wa taala, itu maksudnya. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Apakah kalian yang menurunkan hujan ataukah kami? Dan seterusnya. Ya. Oke, next berikutnya. Oke, tadribat latihan-latihan ya. Bacalah surah atau ayat yang di dalamnya ada isim istifham. Jadi kita baca saja, kemudian tentukan saja itu, oh ini isim istifham. Kemudian kita ingat tadi slide-nya. Oh, ini artinya siapa, ini artinya apa, dan ini artinya di mana, dan seterusnya. Jika ada waktu, buatlah kalimat seperti yang dicontohkan ya. Nah, dicontohkan maksudnya kosakata sehari-hari, bukan contoh dari Al-Quran. Kosakatanya bisa diambil di slide berikut. Nah, ini kosakata ini saya tidak pernah, apa namanya, saya tidak pernah hapus, karena supaya memudahkan nanti untuk membuat kalimat ini. Ada mufradat profesi. Contohnya, man anta, ana mumassilun. Saya adalah seorang aktor. Ya kan? Man anta. Man anta. Ana muraqibun. Saya pengawas. Kalau perempuan, man anta. Ana artis. Berarti ana mumassilatun. Ana muraqibatun. Saya pengawas perempuan ya. Man anta. Man huwa. Huwa muhafizun. Dia gubernur. Kalau perempuan gubernurnya, man hiya. Hiya muhafizatun. Jadi bisa. Oke, next berikutnya. Ini untuk menggunakannya. Kemudian, nah ini cuma ke jamaah taksir masih juga profesi. Silakan next berikutnya. Oke. Itu tadi dirubah. Hal anta jamilun. Hal anta sa'idun. Apakah Anda bahagia? Am hazinun. Kalau mau pakai ya. Hal anta sa'idun am hazinun. Apakah Anda bahagia atau bersedih? Ya. Am anta kabirun am sabirun. Au sabirun. Hal anta kabirun au sabirun. Apakah Anda kecil
Atau kita tidak pakai anta juga. Hal 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 sayyaratun kabiratun am saghiratun. Hal baituka kabirun am saghirun. Apakah rumahmu besar atau kecil? Bisa. Oke, sifat ini. Oke, next berikutnya kata-katanya adalah yang benda ini. Next berikutnya ini sifat ya. Oke, yang benda. Contohnya mahada. Ada kitabun. Mahada. Ada kitabun. Mahada. Hadzal ma'u. Mahadihi. Hadhil qahwah. Hadihi qahwatun. Dan seterusnya ya. Jadi boleh dipakai. Ini kata-kata bendanya. Kemudian next berikutnya fiil. Ini kalau umpamanya mau pakai fiil. Nah, man nadhara. Man nadharaka. Siapakah yang telah melihat? Man nadharaka. Kemudian man qara'al Qur'an. Ma'aman qara'tal Qur'an. Bersama siapakah kamu membaca Al-Qur'an? Aina tashrabu? Di mana kamu minum? Nah, aina tashrabu? Aina yashrabu? Di mana dia minum? Nah, di mana dia mendengar? Aina yasma'u? Aina yaktubu? Nah, kemudian mata taktubu, mata yaktubu, boleh. Ini kan kembali kepada dia semua ya. Kosakata di sini kembali kepada dia, huwa. Huwa. Man kataba, siapakah yang telah menulis? Ya, oke, next berikutnya. Oke, tasbih ya. Oke. Saya baca dulu sebelum saya buka pertanyaan dan latihan dari Al-Bara bin Adib. Pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan tentang ayat surah Ibrahim ya ini. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Beliau mengatakan di dalam kubur fil qabri idza qila lahu man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Ini ada 3 pertanyaan. Sebenarnya ada 4 ya. Ada 3 pertanyaan. Ini dalam hadisnya 3. Di hadis riwayat lain ada 4. Oke. Yang pertama adalah pertanyaan di alam kubur. Jadi pertama kali ketika orang-orang yang yang mengantar kita ke kubur, nah, itu sudah pergi, maka datanglah malaikat Munkar dan Nakir. Bertanya 3 pertanyaan atau 4 pertanyaan. Dan pertanyaan dan jawaban ini sebenarnya bisa kita hafal mati. Kita bisa hafal mati. Hanya di dalam kubur belum tentu kita bisa menjawabnya. Karena yang mampu menjawabnya dengan benar-benar 100% atau 1000% itu adalah orang yang kuat imannya. Orang yang kuat imannya, yang bisa menjawab 3 pertanyaan atau 4 pertanyaan ini. Oke, yang pertama apa? Man robbuka. Nah, ini pakai man. Man kan untuk yang berakal. Walaupun Allah Subhanahu wa taala apakah berakal tidak berakal ya, wallahu alam. Tapi pertanyaannya kan man. Tidak mungkin kan ma. Karena Allah Maha hidup dan Maha menghidupkan dan Maha mematikan. Maha hidup ya, Maha hidup dan menghidupkan. Tidak mati, tidak pernah mati. Oke. Man robbuka, siapa Tuhanmu? Maka jawabannya Robbi Allah atau Allahu Robbi. Gampang kan? Sudah jawabannya Allahu Robbi. Allah atau singkat saja Allah. Kemudian pertanyaan kedua, ma dinuka. Kenapa pakai ma? Karena din itu kan tidak berakal, agama. Ma dinuka. Jadi apa? Islam. Mau pendek ya Islam, langsung Islam. Atau dini Islam. Atau al-Islamu dini. Boleh. Salah. Kemudian man nabiyuka, pertanyaan ketiga. Man nabiyuka. Kenapa pakai man? Karena nabi itu semuanya berakal dari kalangan laki-laki. Man nabiyuka, siapa nama? Ada pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat lah yang ini yang tidak bisa juga dijawab oleh orang kafir di dalam hadis itu ya. Apa pertanyaan? Bagaimana kamu tahu bahwasanya Allah itu Tuhanmu? Islam itu agamamu. Dan Muhammad itu adalah Rasulmu atau Nabimu. Qara'tul Quran wa amantu bihi. Itu hadisnya ya. Saya membaca Quran dan beriman kepada Al-Quran tersebut. Itu jawabannya. Jadi kalau kita mau singkatkan ma kitabuk. Pertanyaan yang keempat adalah ma kitabuk. Kenapa pakai ma? Ya karena kitab kan benda mati. Al-Quran. Nah, itu pertanyaannya Al-Quran. Tapi kalau dalam hadis itu qara'tul Quran. Jawabannya dia panjang. Qara'tul Quran wa amantu bihi. Saya membaca Quran. Kenapa saya tahu ini Allah itu adalah Tuhanku? Nah, kemudian agamaku adalah Islam. Kemudian nabiku adalah Muhammad. Karena saya membaca Quran dan beriman kepadanya dan mengamalkan segala isinya. Panjang ya jawabannya. Tapi kalau mau pendek ya ma kitabuk ya Al-Quran. Jadi pendek ya. Siapa Tuhanmu? Allah.
Apa agamamu? Islam. Siapa nabimu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kitabmu? Al-Qur'an. Itulah pertanyaan kepada orang-orang yang beriman ya. Ada 3 atau 4 pertanyaan kepada yang ditanyakan kepada orang beriman. Itu tambahnya saya di bawah. Oke. Kemudian yang terakhir ini, silakan yang terakhir. Yang terakhir ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Beberapa makna pertanyaan atau istifham dalam Al-Quran. Ada yang bertanya, jadi di dalam Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30 itu ada pertanyaan, tapi ada pertanyaan yang tidak usah dijawab. Ada yang Allah yang langsung jawab, dan ada memang pertanyaan tidak bisa dijawab. Hanya Allah yang mengetahui. Nah, maka ada 18 makna. Ada 18 makna pertanyaan dalam Al-Quran. Ada yang bertujuan untuk mengingkari, pengingkaran, al-inkar. Nah, ada namanya at-taubih, at-takri, dan seterusnya. Ada namanya ad-du'a, ada pertanyaan yang bertujuan untuk dua, silakan ya, at-tazkir untuk peringatan. Kemudian lanjut saya di al-iftikar, at-tafhil, at-tahwil. Jadi banyak ya, ada semua contohnya. Ad-du'a itu 17 18 al-istirsyad. Nah, untuk meminta petunjuk. Jadi ada pertanyaan juga untuk meminta petunjuk. Itu ada juga sumbernya. Saya kasihkan linknya kalau umpamanya mau lihat di linknya. Jadi di dalam pertanyaan dalam Al-Quran itu tidak semuanya kita menjawab. Tidak semuanya menjawab. Biasanya Allah yang jawab setelah ayat tersebut. Tapi biasanya juga Allah tidak jawab. Allah juga tidak jawab karena mungkin niatnya pengingkaran. Ini maknanya itu doa. Tapi maknanya doa. Kira itu saja. Sekarang saya buka pertanyaan. Silakan. Kalau tidak ada pertanyaan kita latihan ya. Silakan dibuka yang latihan. Oke, yang latihan tadi. Di atas, oke. Kalau tidak ada, kita siap-siap kita buka surah yang tadi ya. Afwan Ustaz. Silakan. Bisa bertanya Ustaz? Silakan, tafadhali, silakan. Ya. Begini, misalnya Ustaz pernah bilang kalau dalam bahasa Arab itu tidak memperhatikan hukum tajwid. Ya, gitu. Tetapi bagaimana kalau misalnya percakapannya itu yang dikutip dari Al-Quran misalnya. Kan kalau misalnya mangkana, jadi dia tuh kayak ada ikhfa, itu salah ya Ustaz misalnya, tetapi itu dijadikan bahasa Arab yang dikutip dari Al-Quran itu. Atau tetap harus sesuai itu kita bacanya. Tajwidnya. Iya, sudah saya paham. Cukup itu saja. Iya Ustaz. Oke, cukup ya. Oke, pertanyaan yang menarik. Oke, memang kalau kita belajar bahasa Arab itu hukum tajwid tidak berlaku. Kalau kita baca Al-Quran ya berlaku hukum tajwid. Kita kan sudah belajar tajwid ya, tahsin. Belajar mengetahui ilmu tajwid itu fardu kifayah. Saya ulang, fardu kifayah ya. Jadi kalau ada yang sudah tahu jadi guru, itu kita yang lainnya tidak diwajibkan. Tapi membaca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya fardu ain. Jadi serba salah ya. Oke, membaca Quran itu dengan hukum tajwid itu wajib fardu ain. Nah, fardu ain itu wajib masing-masing diri kita membaca Al-Quran dengan ini. Oke. Kemudian apa perbedaannya ketika kita baca Quran atau potongan dari Al-Quran itu kita baca ketika ceramah atau ketika kita berbicara dalam misalnya dalil ini boleh tanpa tajwid. Boleh tanpa tajwid karena konteksnya kita adalah berceramah, bukan lagi baca Quran. Seperti kan ada orang yang khutbah Jumat atau ceramah Ramadan, biasanya kan dia tidak baca sampai panjang. Man kana yu'minu. Itu kan biasanya dia baca langsung apa? Dalam surah ini, ayat ini, man kana yu'minu billahi itu dan seterusnya. Jadi boleh dia baca karena konteksnya di situ dia bukan membaca Quran. Membaca Quran maksudnya utuh ya. Nah, tapi dia ambil potongan dari Al-Quran. Sama dengan seperti ini, kita belajar fikih. Ada juga begini kan, ada pertanyaan. Ini saya kembangkan pertanyaannya. Nah, karena ini kan lebih banyak perempuan kalau tidak salah ya. Ada pertanyaan juga dari akhwat atau santriwati di sini. Ustaz, bagaimana kan kalau kita pegang mushaf itu dalam keadaan berhalangan kan tidak boleh. Bagaimana kalau di fikih? Kan di fikih itu ada tulisan Al-Quran. Di hadis juga ada tulisan Al-Quran, potongan-potongan. Maka jawabannya adalah boleh memegang, boleh menyentuhnya karena dia itu bukan Al-Quran. Ya. Karena dia di fikih dan itu potongan ayat saja, bukan 30 juz. Bukan 30 juz. Yang dipermasalahkan adalah kalau kita pegang mushaf, kemudian kita baca Quran, ya kita baca Quran sesuai dengan tajwid. Tapi kalau umpamanya cuma satu potongan ayat, dua potongan ayat atau beberapa potongan ayat,
yang tidak beraturan atau yang beraturan itu bisa dibaca seperti biasa, apalagi untuk menjelaskan. Untuk menjelaskan. Dan kita sekarang kan belajar bahasa Arab, maka ketika saya baca ayat tadi, saya tidak pakai tajwid. Berbeda kalau seumpamanya guru tajwidnya atau guru tahsinnya mengajarkan Al-Quran. Maka ketika dia baca Quran, dia harus membacanya dengan sesuai tajwid. Karena sesuai dengan, sesuai dengan didikannya. Karena ilmunya ya. Itu tajwid. Sedangkan saya mengajar bahasa Arab, ya saya menyesuaikan. Jadi kalau ada ayat, saya baca biasa. Iya. Terus biasa juga saya pakai tajwid. Iya, itu intinya ya. Jadi masih tetap tidak masalah. Tidak Afwan, masalah. satu Jadi lagi baca Ustaz. saja. Ya. Afwan, saya bertanya lagi Ustaz Ya, tentang silakan, Mas. benarnya itu gimana? Syukran atau syukran? Orang kan Ah, biasanya kalau dalam roh itu kan ini supaya kita nggak orang salah. Bugis dengan orang Padang, dengan orang Mesir sebagian itu ro itu kita tidak bisa bilang ro. Iya. Bugis Makassar ya, jadinya ra. Makanya mohon maaf ya, di kampung-kampung itu masih banyak yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim di kampung-kampung. Ketika disampaikan, ini ajarannya orang guruku, ini salah sebenarnya. Karena kita itu saya sampaikan di awal, kita belajar bahasa Arab menyesuaikan orang Arab atau dari sananya. Tidak pernah ada orang Arab bilang ra. Memang ada sebagian orang Mesir bilang ra. Tapi kan bukan itu sebagai patokan, bukan sebagai itu sebagai dalil. Tapi Nabi, ro ya, ro. Nah, RO. Jadi Iya. ro ketika fathah tetap ro. Ro ketika fathah tetap ro. Ya. Nah, jadi ro dibaca ro. Jadi syukron sebenarnya, tapi Indonesia jadinya syukran. Sama seperti kita di Indonesia, nama-nama yang diawali dengan ro. Contohnya Ramadan. Kan bulan Ramadan. Indonesia bilang apa? Bulan Ramadan. Kalau perempuan Ramadania. Kalau lahir di bulan Ramadan Ramadania. Kalau laki-laki Ramdan. Ramdan kan RA semua. Padahal asal katanya ro. Nah, itulah karena menyesuaikan lidah kita sebagai orang Indonesia. Jadi dari Sabang sampai Merauke semua tulisannya adalah ra. Nah, contohnya Al-Baqarah, ya kan? Tulisannya coba kita perhatikan terjemahan Al-Baqarah. Kan asal katanya Al-Baqarah, tapi ketika dilatinkan jadinya Al-Baqarah. Itu salah sebenarnya dalam bahasa Arab. Dalam ke bahasa Indonesia. Sebenarnya kita harus mengucapkan dengan benar. Ra Al-Baqarah. Iya. Ya, jadi syukron yang benar. Tapi kalau mau tulis dalam bahasa Latin ya tidak masalah. Syukron dengan syukran tidak masalah. Jadi kalau dalam bahasa Latin maksudnya bahasa Indonesia tidak masalah. Yang masalah adalah kalau dalam bahasa Arab kan jelas syukron. Shin, kaf, ro dengan alif. Iya. Itu saja. Ya. Syukran Ustaz. Syukran atau syukran tidak masalah aja. Menyelesaikan saja lidah tak. Oke, ada lagi? Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ya, saya Badraini Ustaz. Ya. Saya mau tanya mengenai ini kan ma itu kan banyak artinya Ustaz. Iya, ma banyak artinya. Iya, itu kan ma itu bisa bijarin, asyartu, as-istifham, Oh, an-nafi. Masya Allah, bagus sekali. Ini sebenarnya saya mau bahas nanti pekan depan. Okay. Nah, yang saya tanya itu Ustaz, kita tadi ada domir. Yang saya tanya sekarang, kapan kita ma itu kita tempatkan sebagai bijarin, asyartu, an-nafi, itu yang saya tidak mengerti. Ini sebenarnya saya sudah tangkap karena sebenarnya pertanyaan ini jawaban ini nanti saya akan bahas pekan depan isim yang terakhir ya. Oke, tapi tidak masalah. Yang pertama adalah ma dengan man itu ada 3 maknanya dalam bahasa Arab. Saya ulang, ma dengan man, tapi ma dengan man itu ada 3 maknanya ya. Nah, secara keseluruhan lah, ada semuanya 2 maknanya. Kalau ini ada 3. Ma dengan man. Yang pertama adalah ismul istifham. Ma dengan yang kita pelajari pertama ismul mausul. Mohon maaf. Ismul mausul kata sambung. Ma dengan man itu bisa artinya yang sudah kita pelajari kemarin. Oke. Contohnya di dalam surah Luqman ya. Dalam surah Luqman itu ma dengan man dalam satu ayat. Kemudian yang kita pelajari hari ini adalah istifham. Nah, jadi itu artinya siapakah, bukan lagi yang. Dan setelah kalau dia kata tanya, maka dia harus ada tanda tanya. Itu perbedaannya. Iya. Kalau ma berarti ya. Kemudian nanti ismu syart. Contohnya ismu syart itu man, yang artinya barang siapa kalau dalam bahasa Indonesia atau siapapun. Contohnya pernah dengar mungkin manjada wajada. Wajada ya. Iya kan? Manjada wajada. Jangan diartikan siapakah, bukan bertanya itu. Nah, bukan juga yang jada. Jada itu artinya bersungguh-sungguh ya. Yang bersungguh-sungguh bukan, tapi man itu barang siapa atau siapapun yang bersungguh-sungguh wajada akan mendapatkan hasil dari kesungguhan tersebut.
Oh, jadi Dalam kalau surah Luqman juga ada. Man yu'minu billahi, atau dalam hadis man yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa atau siapapun yang beriman kepada hari akhir dan Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamunya. Fal yukrim jaro, maka muliakanlah tetangganya. Atau fal yakul khairan aw liyasmut. Kan ada 3 hadisnya itu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, 3 isinya fal yakul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik atau diam. Itu man kana. Itu bukan artinya bertanya. Jadi ada 3 man ya, Masya Allah. Ke depan saya akan bahas lagi. Jadi ada artinya, ada artinya bertanya, dan ada artinya barang siapa. Kalau ma apapun. Contoh ya begini, seperti bahasa Indonesia. Ma apa kira-kira? Apapun yang kamu mau, ma turid urid. Nah, apapun yang kamu mau, ma turid urid. Apapun yang kamu pukul, saya pukul. Ma tadrib adrib. Kayak begitu. Jadi dia syarat namanya. Itu nanti pembahasannya pekan depan, insyaallah. Oke. Syukron. Tidak ada jar ya, tidak ada jar. Mohon maaf, tidak ada jar. Tadi salah, ada 3 tadi. Ada 3 saja. Tadi apa? Ismul mausul, ismul yang sekarang, istifham, ismus syarat. Pekan depan ismus syarat. Kata syarat. Kata syarat ya, tidak ada jar. Maaf, ada di huruf jar. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, tabe Pak Ustazah, Pak Ustadz. Ya, tabe Pak. Saya pemula ini baru pertama kali bergabung. Mau tanya yang tadi yang dijelaskan yang kata tanya itu ya yang ma dengan man. Tadi man itu yang untuk yang berakal kayak manusia berarti ya. Dan selain manusia pakai ma. Tadi contohnya Pak Ustadz itu ada bertanya pakai mas muka. Itu pakai ma, tapi kalau hewan kan nggak mungkin kita tanya ya. Iya. Oke. Sudah saya tangkap. Oke, sudah saya jelaskan tadi. Satu lagi tadi. Iya. Itu penggunaan ma kapan bisa berubah menjadi min kayak di surah apa itu yang min ayyi syai'in kayak itu, apa itu fungsinya sama atau bagaimana? Min ayyi syai'in tidak ada ma-nya. Min tapi tadi contohnya menjadi min gitu, Bu, itu beda ya? Oh, mimma amma yang kayak amma bima yang kayak gitu. Min ayyi syai'in khalaqah itu bukan ada tadi contoh bukan. Salah penempatan tadi itu min ayyi syai'in. Iya. Iya. Penempatan itu salah. Salah penempatan tadi ayatnya, iya. Iya, itu berarti yang mas muka aja gitu ya, apa bagaimana tadi ini mah contohnya ya, itu tadi Mas sudah benar tadi? Iya, oke. Iya, ma. Saya jawab yang pertama, kenapa mas muka, kenapa bukan man ismuka? Karena yang ditanya adalah nama. Nah, karena yang ditanya adalah nama, itu jawaban pertama, kan mas muka. Berbeda kalau saya tanya man Muhammad. Nah, man Muhammad kan langsung namanya. Man Muhammad, Muhammad adalah seorang gubernur, berarti Muhammad muhafizun. Dan setelah ma ini kan dia tidak berakal. Ismun itu berakal atau tidak berakal? Tidak berakal kan, makanya mas muka. Ma ismuka tulisannya ya, mas muka. Maka setelah ma ismun. Yang kedua, kenapa orang Arab tidak pakai man? Walaupun kan pertanyaannya untuk yang berakal. Sebenarnya man ismuka. Karena itu kebiasaan Arab. Kebiasaan Arab. Jadi pertanyaannya adalah sesuai kaidah. Setelah ma itu dia tidak berakal. Yang mana itu tidak berakalnya? Kata ismunnya. Kata ismun itu tidak berakal. Ma ismuka. Kan asal katanya ma ismuka. Oke. Kemudian yang kedua adalah kebiasaan orang Arab tidak pernah bertanya, kalau bertanya nama itu tidak pernah pakai man. Yaitu dia selalu pakai kata ma. Ini pengecualian ya kalau tidak salah. Ini ya. Oh, itu pengecualian ya. Iya. Pengecualian dia, man ismuka. Iya. Iya, bisa saja pengecualian dan bisa saja tadi apa? Karena setelah ma itu kan dia tidak berakal. Oke. Iya. Kemudian yang kedua tadi ma ya. Wa ma adraka mal hutama. Nah, ini tidak ada yang mimma, tidak ada kayaknya. Wa ma adraka, ma di sini semuanya bertanya ya. Ada tambahan bima dengan apa? Berarti dengan berkendara ya. Nah, ada juga amma yatasalun. Contohnya kita lagi diskusi. Apa bahasa Arabnya tentang apa yang kita diskusikan? Amma yatasalun, amma yatajadalun. Itu. Amma diskusi. Nah, tentang apa yang didiskusikan? Amma berarti jawabannya anin. Anin apa? Tentang topik apa? Bahasa Arab. Jadi selalu jawab amma, jawabannya ani. Iya, jawabannya juga ani. Tergantung kalau dia dibaca
Kalau dia tidak pakai alif lam setelahnya, maka dia dibaca an jelas. Tapi kalau setelahnya an itu alif lam, maka dia jadi anil. Iya. Iya, oke. Saya kasih tambahannya. Contohnya dalam surah An-Nas. Min, kalau ada min ketemu dengan alif lam, dia dibaca fathah nunnya. Dia hidup, dihidupkan. Kenapa? Contoh, minal jinnati wan nas. Kan tidak pernah kita baca min al jinnati wan nas. Asalnya memang itu. Asalnya min al jinnati wan nas. Tapi orang Arab, ini menyelesaikan kebiasaannya, orang Arab ketika dia membaca ayat itu, dia tidak pernah min al jinnah, tapi minal jinnah. Jadi kalau min ketemu dengan alif lam, maka dia fathah nunnya. Kalau an, tentang, ketemu dengan alif lam, maka dia kasrah. Makanya ayat kedua surah An-Naba, amma yatasaalun anin. Nah, itu anin naba'il azim. Kenapa? Karena ketemu dengan alif lam. Dan alif lamnya di situ samsia ya. Anin naba'i. Ya, anin naba'i. Bukan asal katanya begini, an nunnya sukun, an naba'i. Tidak pernah kita dengar qori membaca an naba'i, ya kan? Nah, pasti dia baca anin naba'i. Kenapa? Karena itu tadi. Jadi min ketemu alif lam fathah, an ketemu dengan alif lam kasrah. Selalu begitu. Oke, itu ya. Contohnya minal masjid. Nah, minal masjid. Anil masjid. Minal masjid. Dari mana Ki? Min aina anta? Nah, minal masjidi. Min aina anti? Minal masjidi. Kenapa bukan min al masjidi? Kenapa? Yang tadi. Hukumnya tadi. Adanya alif lam. Oke, hamzatul wasl sebenarnya. Itu dipelajari di nahwu dan dipelajari di tajwid gitu. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Ya, cukup Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Apakah setelah kata ayu itu selalu garis bawah? Maksud saya apakah selalu majrur? Oh, ayu ya. Coba dibuka yang ayu yang ketujuh. Yang ketujuh ayu. Apakah dia selalu majrur atau selalu majrur? Tidak selalu majrur. Itu tadi ada contoh yang sehari-hari ya. Ayu zahratin tuhibbu. Tidak selamanya. Tidak selamanya dia kasroh. Kan itu tadi kita bisa baca ya. Ayu itu menanyakan pilihan. Kata tanya ini bisa berubah. Nah, sebagai subjek itu doma, sebagai objek itu fathah, dan masuk huruf jar itu kasroh. Jadi bisa fathah, bisa doma, bisa fathah, dan bisa kasroh. Hanya contoh yang ada di sini dia dalam bentuk domah dan kasroh ya. Kenapa kasroh? Karena ada huruf jar. Kalau tidak ada huruf jar, kita perhatikan dia ayu. Nah, kita perhatikan contohnya. Ayu zahratin tuhibbu. Kita perhatikan ayu, bukan ayi, bukan ayya kan? Ayu zahratin tuhibbu. Bunga yang manakah yang kamu suka? Ya. Nah, tapi di dalam Al-Qur'an, nah ini saya sampaikan. Saya sudah sampaikan juga tadi, di dalam Al-Qur'an tidak ada dia berdiri sendiri seperti ayu, tidak ada. Saya sudah cari juga dalam Al-Qur'an tadi, konteksnya saya tulis bahasa Arab, ada Al-Qur'an ya, mushaf Al-Qur'an di aplikasi, saya tulis ayu, yang keluar semuanya tidak ada ya. Oke, silakan tafadhali, silakan kalau ada keperluan. Oke, ayu ya. Jadi yang ada di dalam Al-Qur'an itu ada bi ayyi. Nah, ada min ayyi. Nah, itu surah Abasa 18 ayat 19. Min ayyi syai'in khalaqah. Min ayyi syai'in khalaqah. Min nutfatin khalaqahu faqaddar. Nah, itu. Kalau pertanyaannya min, maka jawabannya juga min. Ini kan min ayyi, dari apakah engkau diciptakan? Min ayyi syai'in khalaqah. Maka jawabannya min nutfatin khalaqahu faqaddar, dari setetes ya. Nah, ini khalaqahu faqaddar, diciptakan kemudian dibentuklah mereka. Bi ayyi dzambin qutilat. Nah, dengan dosa apakah atau dosa apakah mereka dibunuh, para anak-anak bayi-bayi perempuan itu. Nah, ini kaum jahiliyah ya. Jadi ayu itu bisa berubah menjadi ayya, ayyi, dan ayyu, ayya, dan ayyi ya. Adapun yang lainnya tidak bisa berubah. Dia mabni. Nah, contohnya man tetap man. Nah, kemudian ma tetap ma. Tidak berubah dia. Tidak berubah harokatnya. Yang berubah harokatnya cuma ayyu, mu'rab. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Oke, tidak ada? Oke, sekarang kita latihan coba. Oke, silakan dibuka mikrofonnya ya. Oke, bahasa Arab kan ini. Kita pakai man dulu. Nah, contoh man. Contoh man, silakan buka yang man. Yang nomor 1 di halaman slide ke berapa itu? Slide ke-6 ya.
Oke, man. Slide ke-6. Oke, man. Oke. Ini ada ditampilkan ya. Oke, langsung jawab ya. Saya contohnya bahasa Indonesia, kita bahasa Arab. Contohnya saya bilang, apa bahasa Arabnya siapa kamu? Laki-laki. Man anta. Ya, seperti tadi ya. Oke, sekarang silakan dibuka audionya, langsung jawab saja atau jawab berjamaah, enggak masalah. Oke, bahasa Arabnya siapa dia laki-laki? Silakan. Man huwa. Oke, Masya Allah. Kemudian siapa itu laki-laki? Itu laki-laki. Manzalika. Oke, Masya Allah. Oke. Siapa di sini? Apa? Di sini. Man huna. Guna. Oke, guna. Ingat, guna. Oke. Oke, kemudian terakhir. Siapa di sana? Siapa di sana? Man hunaka. Man hunaka. Oke, itu ya. Insyaallah. Kemudian lanjut. Dima. Apa ini untuk laki-laki? Apa ini ya kan ada mahaza. Sekarang apa ini untuk perempuan? Mahazihi. Oke. Oke, benar. Oke, kemudian apa itu perempuan? Matilka. Oke, Masya Allah, mantap. Oke. Apa di sini? Apa bahasa Arabnya? Mahuna. Mahuna. Oke, Masya Allah. Oke, next berikutnya, yang ketiga. Yang ketiga aina ya. Oke, aina anta. Sekarang di mana dia laki-laki? Aina huwa. Semuanya ya, semuanya. Aina huwa. Oke, benar. Oke. Kemudian di mana saya? Bahasa Arabnya? Aina ana. Aina saya. Aina ana. Oke, Masya Allah. Oke, di manakah masjid? Bahasa Arabnya? Aina masjid. Aina masjid ikhtiar. Masjidun, benar. Oke, makanya. Oke. Kemudian di manakah kamu duduk? Ada yang bisa? Di manakah kamu duduk? Aina tajlisu. Aina tajlisu. Oke, Masya Allah. Kemudian ada tambahannya. Kemanakah Anda duduk? Kemanakah Anda pergi? Tadhabu ya. Pakai apa? Ila aina atau min aina? Jawabannya A atau B? Ila aina. Oke. Kemudian oke. Dari manakah Anda datang? Ila aina atau min aina? Min aina. Oke, alhamdulillah. Datang itu artinya jaa ya. Tahduru juga boleh. Oke, next berikutnya yang keempat. Oke, kaifa. Kaifa haluka sudah biasa ya. Oke, sekarang bagaimana kabarnya Muhammad? Ada yang bisa? Kaifa Masya Allah, mumtaz. Kaifa halu Muhammad? Nah, gitu. Oke. Bagaimana kabarnya Zainab? Apa bahasa Arabnya? Zainab. Oke, kaifa halu Zainab. Kaifa haluki. Halunya Zainab. Zainab, ini orang ketiga kita tanyakan ya. Bagaimana kabarnya Zainab sekarang? Kaifa halu Zainab? Oh ya, kaifa halu Zainab. Kaifa halu Zainab. Tapi kalau umpamanya lawan bicara berarti kaifa haluki, ya kan? Oke. Kemudian bagaimana dia? Kan kaifa anti, bagaimana kamu? Kalau bagaimana dia perempuan? Kaifa hiya. Oke. Bagaimana di dalam sekolah? Madrasah. Kalau pas di kelas sekolah bahasa Arabnya Madrasah. Oke, masih diingat ya, madrasah. Kaifa fil madrasah, bagaimanakah situasi di kelas? Next berikutnya yang kelima. Insyaallah. Oke, mata.
Oke. Kapankah Anda perempuan? Mata Anti. Anti. Ingat, Anda laki-laki, anti perempuan ya. Nah, anti. Oke, benar. Oke, kemudian titik-titik ila Makassar. Sampai kapan? Apa bahasa Arabnya? Mata. Bukan mata ya, mata. Tanya panjang. Mata. Ila mata. Fi Makassar. Mata Makassar. Maaf, bukan ila Makassar ya. Fi Makassar. Ila mata. Fi Makassar. Nah, sampai kapan di Makassar? Oke, itu ya. Oke. Sekarang coba bahasa Arab kan ini. Sampai kapankah Anda laki-laki di Jakarta? Mata Anda di Jakarta. Ila mata. Di Jakarta. Jakarta. Oke, insyaallah. Sekarang Munzumata ya. Sejak kapankah dia perempuan di Makassar? Dia perempuan di Makassar. Munzumata. Munzumata dia Di Makassar. Makassar. Sekarang kita ubah jadi nama. Sejak kapan Ibrahim di Makassar? Bahasa Arabnya? Munzumata Ibrahim. Nah, masih ada rohnya, bukan ra, tapi Ibrahim. Kalau sudah bersyarat Ibrahim. Kalau bahasa Indonesia Ibrahim. Oke, coba diulang. Munzumata Ibrahim. Makassar. Di Makassar. Di Maros dan seterusnya. Di Palu, di Manado. Oke. Sekarang yang keenam. Oke. Kalau berapakah usia Anda perempuan? Kalau laki-laki kan umur. Kalau perempuan umur. Berapakah umurnya Utsman? Umur Usman. K-nya dihilangkan ya. K-nya dihilangkan karena orang Utsman. Usman. Oke, sekarang berapakah umurnya bapakku? Apa bahasa Arabnya bapak? Abi panjang kayak ada bapakku ya. Kamu Abi. Berapakah umurnya bapakku? Oke. Kalau ibuku, silakan. Berapakah umurnya ibuku? Oke, sekarang bertanya untuk harga. Berapakah harga pulpen ini? Itu di kam hadal qalamu, benar, masyaallah. Kemudian berapakah harganya rumah ini? Apa bahasa Arabnya rumah? Baik itu. Oke, kam hadal baik. Oke, masyaallah bisa semua ya. Nomor 7 terakhir. Jangan ya, nomor 7 ya. Untuk yang isim ya. Oke, ayu. Kita ambil yang contoh ya, bukan yang dalam Al-Qur'an. Pakai bi ayyin, enggak usah. Yang ayu saja. Contoh ya, ayu zahratin tuhibbu. Bunga yang manakah yang kamu suka? Oke, sekarang rumah yang mana sudah ada contohnya. Oke, kemudian kita bunga yang pulpen apa? Pulpen yang manakah yang kamu suka? Apa bahasa Arabnya? Ayu kalamun. Dia harus setelah zahratin itu kan ayu dia tetap dhamma. Kosakata setelahnya langsung dia kasratain. Ayu zahratin berarti Ayu qalamin. Ayu qalamin tuhibbu. Kemudian kitabi. Yang manakah yang kamu suka? Apa Ustaz? Ayu masjid yang manakah yang kamu suka? Ayu masjidin tuhibbu. Ayu masjidin tuhibbu. Itu ya. Oke, yang ke-8. Silakan. Sampai 9 saja ya. 10 11 tidak usah karena jarang dipakai. Oke, yang ke-8 hal. Ini contohnya ya. Hal tadkhulu, kita langsung pilihan saja. Hal tuhibbul labana awis saya ya. Apakah Anda suka susu atau teh? Oke, sekarang kita contohnya tadi pilihan rumah dan apa kira-kira rumah dengan masjid ya. Oke, rumah baitun, masjid. Oke. Bahasa Arab kan ini. Apakah Anda suka masjid atau rumah? Kalau dua-duanya
Awisyai. Jawabannya begini. Kalau ada pertanyaan begini, maka jawabannya antara dua, naam atau la. Nah, naam atau la. Naam itu artinya ya, la itu artinya tidak. Naam uhibbu. Naam. Uhibbu, pakai uhibbu. Saya cinta atau saya suka. Atuhibbu masjidil Ana uhibbul masjid. Kalau dua-duanya kilau, ana uhibbul masjid wal bait. Kalau mau dua-duanya silakan, tidak ada pilihan. Ana uhibbul masjid wal bait. Oke. Jadi kalau mau bilang saya mencintaimu, laki-laki dari perempuan, ana uhibbuka. Kalau saya mencintai perempuan, ana uhibbuki. Seseorang contohnya bersaudara atau dia berteman, maka bilang ana uhibbuka fillah. Ana uhibbuki fillah. Itu arti bahasa Arabnya saya mencintaimu ya dalam bahasa Arab. Karena Allah ya. Iya, karena Allah fillah ya. Ana uhibbuka fillah, ana uhibbuki fillah. Dari mana ini? Nah itu ya. Jadi tulisannya kalau tuhibbu labana, iya saya suka. Ana uhibbul labana. Nah, kalau tidak la uhibbu labana. Itu la uhibbul labana. Ana uhibbu saya. Nah, saya suka teh. Ana uhibbul qahwa, saya suka, atau ana uhibbul ma, saya suka air putih saja. Ya. Oke, yang ke-9 sama aja ya, hal sama dengan a, sama ya. Oke, saya kira cukup sama Ji, karena mepet waktu saya juga mau mengajar. Saya kira cukup pertemuan hari ini. Syukran, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah membalas kebaikan kita semua dan memberkahi kita semua di pagi hari ini, baik hari sebelumnya, hari ini, dan hari yang akan datang. Oke. Marilah kita mengangkat tangan, kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah atau mengabulkan segala doa kita pada pagi hari ini. Insyaallah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa min al-yaqini ma tuhawwinu 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami rasa takut kepadamu sebagai penghalang untuk bermaksiat kepadamu, ketaatan kami kepadamu sebagai jalan yang menyampaikan kami ke surgamu, dan keyakinan kami kepadamu sebagai penenang bagi kami atas musibah dunia yang menimpa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kenikmatan pada pendengaran kami, penglihatan kami, dan kekuatan pada kami selama Engkau memberikan kehidupan bagi kami. Dan jadikanlah kenikmatan tersebut terus-menerus bagi kami. Balaskanlah dendam kami terhadap orang-orang yang telah menzalimi kami. Menangkanlah kami atas orang-orang yang memusuhi kami. Janganlah Engkau menjadikan musibah pada kami menimpa agama kami. Dan janganlah Engkau menjadikan dunia sebagai cita-cita terbesar bagi kami. Tidak menjadi tujuan ilmu kami. Dan janganlah Engkau memberikan kekuasaan atas kami kepada orang-orang yang tidak menyayangi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia, yaitu kesehatan, sehingga kami bisa duduk di majelis ilmu untuk menuntut ilmu agama yang baik dan benar sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Dan berikanlah juga kebaikan di akhirat, yaitu surgamu ya Allah, ya Tuhan kami. Dan yang terakhir adalah wa qina adzabannar. Dan jauhkanlah kami dan lindungilah kami dari siksa neraka-Mu. Amin ya rabbal alamin. Oke, syukran. Jazakumullah khair. Silakan. Syukran Ustadz, jazakumullah khair atas semua ilmu, doa, dan perhatian ikhlas yang diberikan pada hari ini. Semoga Allah membalas niat dan amal baik Ustadz dengan pahala dan kebaikan serta kebahagiaan yang melimpah di dunia dan akhirat. Baik, kami menghimbau kepada seluruh hadirin bahwasanya di kolom chat kami telah mengirimkan terkait link materi bahasa Arab, link rekaman di YouTube, maupun link grup WA untuk latihan bahasa Arab. Kami juga menyampaikan bahwasanya kami menyampaikan kepada Bapak Ibu maupun teman-teman yang ingin ikut berinfak mendanai kajian-kajian kita bisa disalurkan ke nomor rekening BSI yang sudah kami share dalam chatroom. Baik, untuk mengakhiri kajian kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan surat
membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.